Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Ananda Putriani SPD MPD, dan kepada teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Saya ingin mempresentasikan tentang fungsi dan kedudukan bahasa. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa. Sebelumnya, bahasa ini mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dua kedudukan itu mempunyai masing-masing fungsi loh. Yang pertama adalah fungsi dari bahasa nasional, yaitu adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan fungsi dari kedudukan bahasa negara adalah sebagai bahasa resmi dari kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa sebagai alat komunikasi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Ini adalah fungsi dasar bahasa yang tidak dihubungkan dengan status dan nilai-nilai sosial. Setelah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari yang di dalamnya selalu ada nilai-nilai dan status, bahasa tidak dapat ditinggalkan. Ia selalu mengikuti kehidupan manusia sehari-hari, baik sebagai manusia anggota suku maupun sebagai anggota bangsa. Berikut adalah hasil perumusan seminar politik Bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25-28 Februari, yaitu menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga dengannya. Kita harus menjunjung tinggi dan kita harus mempertahankan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Ini berarti dengan bahasa Indonesia akan dapat kita ketahui siapa kita, yaitu dari sifat, perangai, dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Contohnya, cara berbicara antara orang Medan dan orang Jawa itu sangat berbeda. Bisa dilihat dari tutur kata bahasanya. Yang ketiga adalah alat pemersatu masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial dan bahasanya. Seperti contoh tadi, memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa nasib yang sama. Dengan bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia merasa nyaman dan serasa hidup. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia akan merasa nyaman dan serasi dalam kehidupannya. Yang keempat, sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia seringkali kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, apabila kita berkomunikasi dengan seseorang yang berasal dari suku lain, yang latar belakangnya bahasanya berbeda, mungkinkah kita dapat bertukar pikiran? Tentu saja tidak. Jika kita ingin bisa bertukar pikiran, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Berikutnya adalah hal-hal yang merupakan penentu keberhasilan pemilihan suatu bahasa sebagai bahasa negara. Apabila yang pertama adalah bahasa tersebut dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar penduduk negara itu. Yang kedua, secara geografis, bahasa tersebut lebih menyeluruh penyebarannya. Dan yang terakhir adalah bahasa tersebut diterima oleh seluruh penduduk negara tersebut. Lalu yang berikutnya adalah kedudukan bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai pemakaian pertama yang membuktikan bahwa
bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Bahasa Indonesia juga bisa dipakai sebagai bahasa pengantar resmi di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Sebagai bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Dan juga sebagai bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi yang modern. Bukti lain ialah dengan Persatuan Pemuda-Pemudi Indonesia pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang berbunyi, "Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia." Yang kedua, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengakui berbangsa yang satu, bangsa Indonesia." Yang ketiga adalah, "Kami, putra dan putri bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia." Jadi dari presentasi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama yaitu perbedaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa resmi bisa dilihat dari segi wujudnya, proses terbentuknya, dan dari segi fungsinya. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia sebagai penghubung antar suku karena warga yang berbangsa Indonesia yang menetap di wilayah Indonesia, sedangkan seseorang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi karena sebagai warga negara Indonesia yang menjalankan tugas-tugas pembangunan Indonesia. Yang ketiga adalah dualisme kedudukan bahasa Indonesia tersebut ditelatar belakangi oleh proses pembentukan yang berbeda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.